حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وجميع مشايخنا معلمنا وأصولهم وفروعهم بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا وذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحبه والآل. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, as-shaimin was-shaimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan Allah kesehatan, keafiatan, taufik hidayahnya, sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita bisa bertemu bulan Ramadan pada tahun ini dan bisa melaksanakan keparduan Ramadan di tahun ini. Harapan kita mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita hajatkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di hari yang ke-12 daripada bulan Ramadan yang mulia. 12 ya boleh? Ya lah, sama aja dah. Kalau yang bedain tadi.
Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana 10 yang kedua ini merupakan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesempatan kita di 10 yang kedua ini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala, ikhlas karena Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah lagi di bulan Ramadan yang mulia ini, 10 yang kedua itu adalah merupakan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin 10 yang pertama awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat Allah. Yang kedua awsatuhu maghfirah, pertengahannya atau 10 yang kedua adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan yang terakhir 10 terakhir merupakan pembebasan daripada api neraka. Yang 3 inilah harapan kita, yang sangat kita harapkan, rahmat Allah, ampunan Allah, dan terbebas daripada api neraka. Kalau orang dalam kehidupannya senantiasa dalam rahmat Allah dan ampunan Allah, insya Allah hidupnya itu akan diberikan Allah ketenangan hidup, tenang hidupnya. Biar banyak duit kata bapak. Ketawa ibu-ibu. Padahal belum tentu juga orang yang banyak duit itu hidupnya tenang, belum tentu. Dan banyak kita lihat orang yang banyak duit itu kadang hidupnya masih kada tenang. Padahal sing banyakan duit kada tenang, sing sugihan luar biasa, panyugihnya misalnya, tapi masih kada tenang. Kadang guring aja ngalih. Beistilah anak pangguring akan malam, beistilah minum obat CTM 3 biji ya kada taguring. 3 biji sudah kada taguring. Amun santri itu biar kada ada CTM langsung taguring. Ya kan? Itu hebatnya seorang santri, diberikan Allah ketenangan. Rahmat Allah senantiasa merahmati para santri atau santriwati. Beistilah taguring nah sama lama umah kada mau guring. Ya diguringakan kada taguring. Amun orang yang diberikan Allah ketenangan, biar kada hendak guring, iya taguring. Ya kalau Jermannya napa berebeh darai, kada los mengaruh sekalinya. Saking luar biasa Allah berikan ketenangan. Ya kalau itu tuh para santri luar biasa Allah berikan ketenangan. Saking tenangnya waktu belajar aja kawa guring. Itu luar biasa. Nikmat, satu nikmat yang luar biasa. Kadang orang sugih mencari kenikmatan itu. Seandainya tadi Allah letakkan ketenangan hidup itu pada duit, pada harta, tentu orang yang banyak harta, yang banyak duit itu hidupnya tenang. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang penuh dengan harta yang banyak itu hidupnya belum tenang. Seandainya ketenangan itu diletakkan oleh Allah pada jabatan, tentu orang yang jabatannya banyak, jabatannya tinggi, hidupnya tenang. Tapi masih banyak kita lihat orang yang jabatannya tinggi luar biasa, kenyataannya hidupnya masih belum tenang. Ya takutan, itu ini diperiksa dan sebagainya, ada tenang. Tapi ketenangan hidup itu Allah letakkan pada hati masing-masing. Masing-masing. Jadi siapapun orangnya, orang yang miskin, orang yang biasa, orang yang sugih, pejabat dan sebagainya,
bisa mendapatkan ketenangan Allah. Tenang hidupnya. Karena ketenangan itu terletak dalam hati. Nah, itu perlu kita cari rahmat Allah dan ampunan Allah. Apalagi 10 yang kedua ini tadi tepat merupakan ampunan Allah. Minta ampun kepada Allah. Karena ujar guru di Sakumpul, Allah yarham, kalau hidup kita tuh jersidin masih kada tenang, ada kegelisahan, ya kah, ada kegalauan, nah ada nyaman, itu ujar sidin perlu dicurigai, berarti masih ada dosa-dosa yang belum diampuni Allah, masih ada. Nah itu ujar sidin, ayo cepat sidin bertaubat, minta ampun lawan Allah. Karena orang yang dosanya kadada, bersih daripada dosa, hidupnya tenang luar biasa, nyaman hidupnya. Nah ini tuh ujar guru Sakumpul, Allah yarham. Nah, itu luar biasa. Perlu kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara mencari ampunan Allah itu, orang yang ketujuh menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, yang ketujuh menuntut ilmu, itu sudah mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena para malaikat, bahkan binatang-binatang nang di banyu, barangkali nampakan nang di banyu itu, iwak, buntal, macam-macam lagi, apalagi piruduk, di banyu juga kan. Itu binatang-binatang itu semua dan para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu, siapapun orangnya. Nah ini, cuma kalau kita ada dosa besar, perlu dengan taubat. Itu tadi diampuni Allah hanya dosa-dosanya yang kecil. Nah, karena kalau dosa kecil itu kalau ada dihapus, makin menumpuk akan menjadi besar juga. Kalau ada diistighfari, minta ampun kepada Allah, nah itu. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Lais, seorang faqih, seorang alim yang luar biasa rahimahullahu ta'ala, ujar sidin, man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun 'inda Allah ta'ala wal malaikati. Barang siapa yang memelihara, menjaga 7 kalimat, maksudnya mengamalkan 7 kalimat, maka dia akan mulia di sisi Allah dan para malaikat. Wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, pas benar nih, Allah ampuni dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya tadi itu seumpama buih di laut. Banyak, luar biasa dosanya. Wa yajidu halawata ta'ati, dan dia akan mendapatkan manisnya dalam beribadah taat kepada Allah. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, dan adalah kehidupannya, dalam hidupnya serta saat meninggalnya, saat wafatnya, khairan, baik. Hidupnya baik, di akhir hayatnya baik, artinya husnul khatimah. 7 kalimat. Yang pertama, ini ujar seorang faqih, seorang alim, Abu Lais rahimahullahu ta'ala. Yang pertama ujar sidin, ayyakula 'inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Pertama adalah bahwa dia mengata atau membaca setiap memulai sesuatu perkara, asal perkaranya itu baik, dimulainya
dengan mengucapkan bismillah. Bismillah, bismillah. Mudah diucapkan, cuma terkadang kita belum menyadari untuk mengamalkan. Setiap hal-hal yang baik mulai bismillah, 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 bismillah. Sehingga pernah dulu terjadi seorang perempuan ini di antara amalannya itu membaca bismillah. Setiap perkara yang baik dimulainya dengan bismillah. Karena sesuai dengan hadis Nabi, ujar Nabi, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta'u aynaqisul barakah. Setiap perkara sesuatu yang baik itu tidak dimulai dengan bismillah. Kada bismillah, padahal perkaranya itu baik, maka perkara itu akan putus. Arti putus itu aynaqisul barakah, kurang berkahnya. Artinya orang yang mengamalkan bismillah, kehidupannya akan berkah, dirahmati Allah, dan juga tadi mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga seorang perempuan ini kesehariannya mengucapkan bismillah. Cuma nasib seorang perempuan ini kebetulan saat itu punya suami, punya lakinya seorang yang munafik. Nang aran nasib rupanya nang bini santriwati, nang laki kada. Ya Allah, padahal banyaknya santri. Cuma ngaran nasib tadi talaki orang nang ada baik. Tapi seorang istri nang santriwati nang salihah, setiap harinya mengucapkan bismillah. Di antara amalannya banyak yang lain lagi. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya lah. Memasak bismillah. Menyengat iwak bismillah. Maharun nasi bismillah. Ketika basuh baras bismillah, bismillah terus. Akhirnya nang memakan nasinya, nang dimasak berberkah jadinya. Ada nih kadang memasak sambil memamai. Nah, mau harum nasi dia bumamai. Akhirnya mau makan dia bumamai juga. Iya, mau sampai membasuh nasi, napa-napa kan untung bumamai. Sekali mau makan ada tenang juga pian. Coba tenang sambil bacaan pulang, lalu berberkah. Nah memakan tuh berkah, insya Allah merasuki dalam hatinya. Coba lah ibu-ibu tenang, bismillah terus. Akhirnya seorang perempuan tadi nangaran talaki orang munafik. Muyak nalaki ini mendengar nang bini bismillah terus. Muyaknya aku mendengar bismillah terus. Dalam hati nalaki ya Bang. Cuma nang bini orangnya baik, anak menyariki kada ada salah. Mau ucapkan bismillah bagus. Nah, lalu suatu hari nang laki ini anak mau ulah panyalah. Nah, ada anak mau ulah panyalah. Mungkin ada bisa simpanan kalau simpanan duit maksudnya. Akhirnya nang laki tadi hendak minta simpaniakan duit lawan nang bini. Emaknya nih duit nah simpaniakan. Oh inggih jenang bini. Ambil dengan kata nang lemah lembut luar biasa. Nah, bila binian tuh perkataannya lemah lembut, luar biasa, luluh hati lelakian. Kayak apa aja? Ditambut duit tadi dengan bismillah. Bahari orang wadah duit itu kan kayak wahini Bang, berdompet. Dan bahari kan ada dompet kalau leh. Kenapa bahari? Kakadut. Nang berejut tuh kan. Itu jarang bahari, apalagi ATM makin nyai jauh lalu. Banu kayak itu aja. Tak karena orang kadang-kadang nyimpanin duit, apalagi bibinian aja masukkan ke dalam sini. Nah, ya. Karena anak-anak kadang minta duit, cucuhan kan ada mencari pakan dulu aja. Orang bahari, kadang-kadang orang nyimpanin duit. Karena pun di sini siapa wani nama ngambil, mau di kantong, pian di belakang, apalagi dompetnya bakal luaran, nggak pulang, ya kan? Bakal luaran, nggak yang nyaman orang nama ambil. Nah, jangan maling nih duitnya ada nih. Dompetnya ketahuan, tariknya. Nah, orang bahari mana duit? Karena kadang dibawa hati aksinya. Nah, di sini kantongnya atau dibatis. Jadi mau anak orang ambil tuh, kedua nih ambil tangan dulu membatis sifat orang. Mau di muka nih ketahuan orang.
Ada nih dompet di belakang, menjujur lah mulanya bakal luaran. Dapat dia tarik orang. Ada salah nama ambil, salah seorang nama mengeluarkan dompet. Nah, ambil tadi, lalu masuk ke kamar. Bismillah terus. Meletakkan ke dalam kamar. Bismillah. Saat itu nang laki mah intipakan di mana nang bini mah andak duit. Lihatkan. Oh, tak udah adanya. Imbah nang bini keluar, dan tahu kisah nang bini nih, masuk nang laki dari kamar. Duit tadi diambil oleh nang laki, dibuang langsung ke rumah. Ngarang anak Allah menyaret tadi, padahal hanya disimpanin ranai, ini dibuang ke tiga rumah, maka tiga rumah bebenyuk ada sumur kau pulang. Ya, kira-kira dikira apa punya duit nang anu timbul ya kalau benar itu orang dikira pun dari kadang di daerah kita sini bang di daerah nang Arab sana. Ya kalau duit perak orang ada duitnya emas. Nah, ya kalau nyata tinggal sudah mau duit nang atas timbul. Banyak nama ngapar ya kalau. Akhirnya suatu hari nang laki nih emaknya duit semalam mana aku hangat pakai dalam hati nang laki nyata ada duitnya dah buang sudah tuh dalam hati nang laki saat hari ini kesempatan Tuhan mau nyari dia nang laki manakala nang bini masuk bismillah terus kumana lakinya menggigit-gigitnya bismillah terus yang ini aja ini ada kawai orang atau juga pada sing bagusan bismillah. Tapi tadi dengan berkat bismillah diberkahi Allah. Ini kita buktikan berkah adalah hidupnya, rumah tangganya masuk ke kamar. Ketika anak ambil di tempat tadi, orang baharin bisa anak dibawa tilam balik. Nah, manakala anak ambil mengucapkan bismillah, saat itu Allah menyuruh malaikat. Wahai malaikat, ya Allah, itu bulikakan duit nang di rumah itu nak asalnya. Ya mun Allah maha dari satu mati, biar mengarang besar gini karing. Kun fayakun. Saat itu malaikat langsung mengambilkan, berikan duitnya. Saat nang bini tadi mau ambil ternyata duitnya ada. Nah, ada duitnya, bawa keluar. Nang laki melihat di tangan ada duit. Ya kah? Takjub melihat mendegup, duitnya ada. Padahal nyata aku buang, kenapa ada duitnya? Nah, nih duit pian semalam. Takjub nang laki dilihat, muncul kayak semalam nih pas ada lain lagi, bejiri sudah. Nah, akhirnya dengan berkat nang bini tadi mengucapkan bismillah terus nang laki dapat petunjuk oleh Allah. Taubat nang laki tadi minta maaf lawan bini, ya kah? Dapat bini nang bakaramat sekalinya. Padahal nang laki, nang bini kada tahu ada seorang bakaramat. Nang laki darah, ya kah? Lalu minta maaf nang laki, ya kah? Bini bakaramat. Tapi kada dapang istilah nang laki katulahan lawan bini lah. Kada dapang nang ada tuh bini katulahan lawan laki. Nah, bakaramat jadi nang laki ini mau nang bakaramat nih sayang dibuang ini. Ya kah? Ini karamat hidup-hidup. Nang bini kada tahu kisah. Nah, ya kah? Orang bahari itu kayak itu pangpian bila beramal ibadah tuh kada ada anak mencari karamat tuh kada ada sedikit pun kada ada anak mencari karamat. Semata-mata mengamalkan sunnahnya Nabi untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja. Mudah-mudahan diridhai Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Itu aja harapannya. Ya tadi nih, hidupnya baik, meninggalnya baik, dosanya diampuni oleh Allah. Baru satu bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan ketulusan seperti itu, akhirnya diberikan Allah karamat kemuliaan. Dan kita wah ini kada bang, bila anak beramal ibadah itu karamat anu dicari. Dan bahkan mencari guru tuh gurunya nambah karamat. Bila kada karamat kada nak cari guru. Nah, karamat. Anak mencari karamat, yaitu beramal ibadah. Diorang bila mengamalkan ini berkaramat. Nah, sini gak karamat ngarannya. Kok sebentar nih, wah karamat luar biasa di karamat. Jujur nanti nih kampungnya bisa karamat. Lu bisa ada sejarah itu, kenapa karamatnya nih? Ada tuh. Nama aja.
Lalu kenapa cari karamat, ibadah cari karamat, jurang amalakan ini karamat, amalakan. Nah tujuannya karena karamat udah. Kada ada tujuan anak nang mendekatkan diri kepada Allah itu kada supaya karamat. Bahwa bilanya orang bakaramat, bila bakaramat datangan orang, masing-masing minta benyu, ya kah? Itu tuh ngalihnya. Jar Allah yang guru bakri, bibinian datang minta benyu, ya kah? Membawa botol kada, benyu kada, guru minta benyu piang, ya. Sampai salah ini di guru bakri mambo benyu kada betul kada dijembawa juga sekali datang maka datang bunga sebulan guru minta benyu pian jadi di sini sampai salah menyahuti dua juta apa diberi jangannya guru minta benyu panarang hatinya ada aja juga tadi kada nih minta benyu pian sampai salah guru nah anak cari karamat sudah beribadah ibadah beriman beribadah cuma pentingannya karamat akhirnya suatu hari nang beribadah tadi rupanya kalapahan beribadah kagenangan hendak membanang biji banang biji orang behari jarang kok nang besanga-sanga tuh behari kan bebenang bejarang orang behari nyata mahimat ma'anuna iwak gen anak di atas nasi masak iwak masak nasi masak iwak orang behari kayak itu Allah behari orang bedapur bang kada kaya nang hanyar wah ini behari bedapur ya kah ibah bedapur bakumpur belang kumpur hok leh pakai minyak gas tuh ya Allah wah ini sampai dah pakai kumpur hok mungkin sebagian ada cuma rata-rata sudah pakai kumpur gas hilang dah tuh minyaknya behari minyak gas hilang minyaknya jadi gas pulang hilang gasnya nggak bakal pulang karena ada tahu lagi tuh iya kan tuh nah akhirnya membanang bigi banang sudah hai banang tinggalkan hadang dingin rupanya kada ingat lagi di bigi tadi nah imban membanang sudah lawas tak ingatan di bigi nah anak makan bigi puliki kike mengiki bigi asa bebanyak biginya perasaanku tadi 10 aja membanang jadi 12 jangan lagi pasti ini sudah karamat seorang nama aku karamat orang nama aku karamat tuh orang ini seorang pasti bakaramat nah bakaramat kiau nang bini kiau nang anak nah namanya Nina berkat abah beribadah manyain dua nana nih karamat nyata sudah nih umah jenam ini alhamdulillah dia bakaramat nah ini manyain biginya berkah luar biasa ayo kita makan sama-sama ujar nang bini lawan anak mumbai pada kita dulu kami katulahan kena kami pian dia berdahulu pian memulayakan nah saking kehimungan ngarang bakaramat himung ya kah kalian sadar lagi ya kah tangkap langsung habunya ini kan dibuang lagi marah makan orang habu-habunya makan buat ke dalam montong himong sudah tadi kunyah makin bangunnya makin tak kurasa tak kurasa nah apa ujian nang bini jenang lagi dalam hati asa kada kayak biasa rasanya ini kenapa jenang bini kada aku ucap napa jenang bini jenang lagi tata aja napa jenang bini tahi kucing mulai aja tahu rasa tebah tahi kucing hendak mencari karamat bakarami jadinya ditegur oleh Allah orang behari ke itu orang beramal ibadah itu semata-mata mendekatkan diri kepada Allah dan kadang orang behari itu kadang tahunya sedih itu orang ahli ibadah padahal orangnya orang yang biasa ya bukan seorang guru hanya orang yang biasa ya kan jadi masing-masing siapapun bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan seorang guru aja kadang seorang guru ya kan seorang alim kalau tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah salah juga jadi siapapun hendak mendekatkan diri kepada Allah nih sebutin tadi pertama bismillah hanya sebutin bilangnya sudah sampai waktunya api ada lagi marah ada habis 7 baju kan sebutin dan bismillah jadi memulai sesuatu bismillah banyaki bismillah untungnya tadi napa tuh nah ya kah
mulia di sisi Allah dan para malaikat, dosa diampuni, mendapatkan manisnya dalam taat ibadah kepada Allah, kehidupannya baik, dan saat meninggalnya baik. Itu insya Allah amalan nyaman sudah. Ya kalau niatakan tadi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah. Kalau orang sudah bisa kayak itu, hebat sudah orang itu, hebat sudah. Hatinya dijaga pulang, jaga hatinya, ya Pak. Jangan sampai menghina orang lain, menyakiti hati orang lain. Kalau sudah kau demikian, hebat orang sudah itu. Termasuk bagian daripada orang soleh yang luar biasa, hatinya bersih, ya Pak. Sangka baik kalau selalu orang melihat orang lain, hebat orang pada seorang, hebat orang pada seorang bagaimanapun orangnya. Kalau dilihat hina bang, cuma masih bisa hebatinya pada seorang. Melihat nang alim hebatinya nyata sudah. Melihat nang pinata ano kada alim nang pinata bungol, tetap hebatinya pada seorang. Ya kan? Karena misalnya orangnya tak uyuh, inya kalau mengerjakan dosa, kada seberapa dosanya. Amun nang tahu mengerjakan dosa, tak kenal dosanya tahu. Ada ijazah tahu jahil. Apalagi orang yang bebas daripada dosa, ya kan? Nah diangkat oleh Allah akalnya, harap ijab pada kita. Secara zahirnya aja harap kita, tapi secara hakikatnya hebatnya pada seorang. Inya kada berdosa, seorang yang penuh dengan dosa. Apalagi kita dalam kehidupan ini tidak lepas daripada dosa, dosa terus, kada lepas. Keluar rumah mata, dosa di mata. Karena pulang dosa di montong, dosa di telinga, macam-macam. Kita ini kan ada lepas daripada dosa, ada lepas, pasti ada berisi dosa. Tinggal ganal halusnya aja lagi, ganal halus aja lagi. Nah, jadi masing-masing aja sudah. Itihi aib masing-masing, itihi dosa masing-masing, itihi kemaluan masing-masing. Ganal kehaluskah? Maksudnya aib pula kemaluan pulang tadi. Aib masing-masingnya dosa kita nih, itihi ganal kehaluskah? Dikira tadi itihi kemaluan sama dibeli ke rumah mah itihi masing-masing. Oh masing-masing anu ini masih halus ya. Ini beda-beda ganal dihalusi maksudnya. Artinya ganal dosa dihalusi. Kayak apa halusinya? Minta ampun kepada Allah. Apalagi Allah Maha Pengampun. Apalagi khusus bagi umat Nabi Muhammad ini, dimanapun minta ampun diampuni oleh Allah, dimanapun ia berada, ya kan? Apalagi di tempat yang mulia, di musalla, di masjid, dan bahkan di rumah, dan bahkan misalnya dimanapun. Saat di WC misalnya ingat ya Allah dalam hati, jangan bersuara ya Allah. Saat berhirup ya Allah, jangan juga. Itu tali gua pula. Saking nyaman genang dosa terus nih. Kayak kata lawan dosa terus, di WC aja ingat dosa dalam hati, ya Allah banyaknya dosa ulun ya Allah. Orang seperti ini lebih hebat orang ini daripada orang yang merasa banyak ibadah. Dan termasuk ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia lebih di akhirat, itu seseorang yang pertama adalah senantiasa mengingat-ingat, teringat terus dengan dosa-dosa yang dikerjakannya, dosa-dosa yang telah lalu. Itu jangan diingatkannya. Ya Allah banyak dosa, ya Allah dosa di mata, ya kalau dosa di telinga, dosa di muntung, itu jangan diingatkannya. Kalau orang seperti itu ujar Nabi ingat dosa terus, itu orang yang beruntung hidup di dunia. Bukan sebaliknya. Kalau orang senantiasa yang teringat baginya itu kebaikan, mah banyak benar kebaikanku nih. Rasanya di kampung nih aku jarang beribadah, nang bangun malam, nang panyadakah dan sebagainya, aku jarang lu. Mengakui seperti itu ada sifat ujub. Lebih hebat orang yang mengakui banyak dosa tadi daripada nang orang banyak amal. Itu ternyata orangnya beramal. Apalagi kada beramal merasa banyak amal makinnya. Nah, orang yang banyak amal tuh merasa banyak amal, salah juga. Salah juga.
Nah hebat itu banyak amalnya pada tahu ya kah, amalnya nang sabar apa kada yang ada ingat lagi, ada mah ingatakan lagi ya, nah kayak orang nang habis buang air besar habis behira, udah behira mah ingatakan lagi lah. Kalau wae mah sayangnya ada deh, kecuali kita makan utas ha, awas sabulang, wah tuh istilah mana naik itu, mencari utasnya kalau kita keluar, maka demi utas mengikikin aku, asal dapat utas ya, apa utasnya amas 10 gram, tetangguh, kada sing haji tetangguh amas, makan asalnya tetangguh utasnya, tas utas tetangguh langsung, bang ini istilah mana naik ini, ya Pak. Nah, seperti itu orang yang beribadah kada mengatakan lagi, kada melihat lagi. Seapapun ibadahnya, sedekahnya dan sebagainya kada ingat lagi, kada mengatakan. Ya Pak. Bang nang bersedekah kata timbay salah timbay. Wah, dikira duit 2000-an sekalinya tak timbay 20.000, ada 20 aja. Apalagi nah abang makinnya, timbay itu ijah salah timbay. Buli ke rumah agenangan. Jangan kawan dibuliki. Sampai tiba itu sudah lagi dah. Ya apalagi nanti tentang cilingan, orang mana cilingan mencari di pecah nanti, kecerok tong di pecahan yang paling halus, ambil buat ke cilingan, mangguil di belakang, gawil. Nah jadi duit menjurung 100.000 di belakang, harusnya 100.000. Masuk aman, ke cilingan tak masuk aman, bermasuk jalan cilingan, gawil orang biasa. Itu pak duit pian tergugur. Lain duit ulun, duit pian tergugur di kantong, pian mencari duit halus, soalnya tergugur duit yang genang. Sekali merasa di seorang 100.000 mancilingi orang cilingannya, wah cilingi terus, di mana singgirnya cilingan, cilingannya di cilinginya. Sudah ya, sudah kayak itu kan. Nah ini, ya kan, ini luar biasa. Allah Maha Pengampun, ya kan. Jadi nah kita ingat tuh aib kita aja masing-masing, supaya kita ini merasa hina, merasa rendah terus. Itu orang yang hebat di sisi Allah. Orang yang merasa rendah terus, merasa hebat terus. Apalagi kayak Allah nih orang jadi seram deh juga. Nah, ya kan, merasa banyak dosa itu hebat ya sudah luar biasa. Merasa hina. Nah, ada sebutin lah mamparak ada waktunya li. Nah, kedua ujar Al-Imam Abu Lais adalah mengucapkan alhamdulillah setiap melaksanakan sesuatu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun yang digawinya setelah melakukan alhamdulillah. Nang dua ini ben kau mengamalkan bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, siapa kalau kita dapat dulu nah. Dalam lidahnya ayyaqula idza jara ala nafsihi ma la ya'ni astaghfirullah. Dia mengucapkan, mengatakan apabila terjadi pada lidahnya itu sesuatu yang kada bermanfaat, apalagi hal-hal yang dosa pada lidah, pada mata dan sebagainya, dia minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, minta ampun. Minta ampun. Karena kita tadi kada lepas daripada dosa, banyak minta ampun kepada Allah, dikatakan dosa kita. Minta ampun. Apalagi orang yang senantiasa banyak minta ampun, tadi nyata diberikan Allah ketenangan. Dan lebih daripada itu, sebagaimana sabda Nabi, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah jadikan baginya setiap kesulitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap duka cita Allah berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan baginya itu rezeki nang kada dikira-kira, rezeki nang kada disangka-sangka. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Mungkin barangkali inilah jawaban masa zaman yang kita hadapi sekarang ini. Minta ampun kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, istighfar kepada Allah. Karena ujar Nabi, ini ujar Nabi, kita lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Dan memang harus percaya, wajib percaya. Orang yang beristighfar minta ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah berikan baginya setiap kesulitan ada jalan keluar. Apalagi hanya kesulitan duit makinnya, ya kan? Menurun alhamdulillah selama hidupnya kada suat kesulitan duit. Alhamdulillah.
Pian suara langsung datang duit. Suara langsung datang duit. Berkasih datang duit berarti memakan duit. Ya Allah, kasulitan duit kasulapek gigi kasulitan duit. Pun daging suah. Nah, ini ujar Nabi, Allah berikan baginya setiap kesempitan jalan keluar. Ini masa yang kita hadapi sekarang ini. Ya kah? Masa apa kita nih? Tahu ya tuh. Nang serba naik. Ya kalau gula naik, minyak naik, susu naik, pisang menurun. Pisang menurun ya naik, pisang menurun. Naik. Dan macam-macam permasalahan yang kita hadapi. Jawabannya ada sudah Nabi pada akan sudah mulai dulu istighfar minta ampun kepada Allah. Ya kan? Masing-masing. Insya Allah akan Allah berikan jalan keluar. Makanya Pak musim kayak ini, napa usaha nabi nakawan nih? Perlu juga, kamu mikir akan usaha. Cuma perlu juga kita mendekatkan diri kepada Allah, istighfar minta ampun kepada Allah. Insya Allah ada karena suatu saat Allah berikan rezeki nang kada dikira-kira, nang kada disangka-sangkanya. Nyata deh, ya kan? Rezeki nang kada disangka-sangka. Bukti akan insya Allah. Cuma dari semata-mata karena Allah minta ampun kepada Allah. Itunya harapannya, mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang mendekat diri kepada Allah, insya Allah tadi pertama diberikan ketenangan, hidup di dunia dan lebih lagi hidup di akhirat. Dan nanti insya Allah diberikan Allah rezeki yang kada disangka-sangkanya. Nah ini 3 yang mungkin yang bisa ulun sampaikan karena sudah sampai waktunya. Mudah-mudahan 3 ini setiap perkara yang baik kita mulai bismillah dan kita sudahi dengan alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga yang ketiga tadi, dalam kehidupan kita yang penuh dengan dosa ini bisa kita senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Harapan kita dengan berkat kemuliaan bulan Ramadan yang mulia ini, sekali lagi mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga, jiran, tetangga kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua mudah-mudahan kita semua sekeluarga senantiasa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah